Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau sharing materi tentang kapan sih harus pakai storytelling di konten. Sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi storytelling adalah teknik bercerita di konten supaya konten yang kita buat itu gak kentara jualan, supaya audiens itu lebih nyaman saat membaca atau mendengar konten kita atau saat melihat konten kita. Kapan sih harus pakai konten storytelling? Yang pertama, saat kita mau membangun kedekatan dengan audiens, karena cerita bikin orang merasa aku juga pernah ngerasain itu. Yang kedua adalah saat edukasi produk atau jasa yang kita jual. Daripada kita jelasin manfaat produk kayak brosur, mending kita cerita dari pengalaman yang nyata, lebih relatable dan dipercaya. Yang ketiga, saat mau soft selling. Cerita bikin jualan terasa lebih halus. Orang nggak ngerasa lagi ditawarin barang, tapi ikut ngerasain perjalanannya. Yang keempat adalah saat membangun personal branding. Kenapa perlu storytelling? Karena kita bukan artis teman-teman. Jadi orang tertarik sama cerita di balik siapa kita, bukan cuma jualannya aja. Jadi orang itu akan lebih penasaran dengan kitanya daripada produk yang kita jual. Dan yang kelima adalah saat kita mau membuat reels atau video pendek. Rumus yang biasa aku gunakan adalah hook, masalah, solusi, dan CTA. Kenapa sih reels atau video pendek itu harus menggunakan storytelling? Karena algoritma itu suka banget video yang bisa bikin orang nonton sampai habis. Nah, cerita itu akan bikin orang penasaran dan stay lebih lama dengan konten kita. Jadi teman-teman, storytelling itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi senjata. Dan ibu-ibu kayak kita ini bisa banget belajar pakai storytelling asal tahu kapan dan bagaimana dan cara penggunaannya. Sekarang kalian sebutin deh, apa sih hal tersulit kalian untuk mulai membuat konten storytelling? Gimana caranya? Nah, di situ kan orang akan kayak penasaran dengan gimana caranya dia naikkan penjualan 3 kali lipat dalam 3 bulan. Nah, kenapa sih perlu konten storytelling? Karena algoritma itu suka video yang bikin orang nonton sampai habis. Cerita bikin orang penasaran dan stay lebih lama. Beda dengan saat kita membuat konten yang langsung jualan. Contohnya, ini
ini produk paling laris tahun ini. Pasti orang kadang kebanyakan lebih cepat skip daripada kita bercerita hal-hal yang daripada saat kita menawarkan yang dalam bentuk cerita. Jadi teman-teman, kalau ingin jadi storytelling itu bukan gaya-gayaan. Jadi storytelling itu bukan gaya-gayaan, tapi senjata. Dan ibu-ibu kayak kita bisa banget belajar pakainya. Jadi storytelling itu bukan sekedar gaya-gayaan teman-teman, tapi senjata. Dan ibu-ibu kayak kita bisa banget belajar pakainya, asal tahu kapan dan gimana cara gunainnya. Untuk rumusnya aku udah pernah ajarin ya teman-teman, tapi aku ulangin lagi deh, siapa tahu ada teman-teman yang masih bingung. Jadi biasanya aku kalau bikin konten storytelling itu, rumusnya aku cari tahu dulu masalah audiens atau masalah yang sering dihadapin oleh audiens. Nah, dari masalah itu aku ceritakan dari sisi aku. Contoh nih ya, hari ini aku mau bahas tentang niche. Nah, di situ aku akan cerita bagaimana susahnya aku dulu waktu sedang memilih atau sebelum menentukan niche aku saat ini. Nah, dari cerita itu aku akan menawarkan produk. Contoh nih ya. Dulu aku bingung banget bikin konten. Contoh nih ya. Dulu awal konten aku sepi banget. Yang nonton cuma 2 orang. Itu pun mungkin suami aku sendiri. Setelah aku tahu ternyata dulu konten aku tuh sepi banget karena dulu konten aku tuh sepi banget, yang nonton cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Setelah aku belajar, ternyata konten aku ini gak jelas target marketnya, gak jelas niche-nya.